Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sandra Natasha. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia di dunia, yang bersifat top-down dan melepaskan aspek histori sosiologisnya. Dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia di dunia, yang bersifat top-down dan melepaskan aspek histori sosiologisnya. Itulah bersifat dengan demokrasi negara Indonesia. Sifat demokrasi negara Indonesia menunjukkan kepercayaan terhadap hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu membutuhkan hukum nasional dan manusia, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Selanjutnya, pembangunan hukum Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintahan menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat ataupun Belanda. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas, efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah dan nilai. Yang terakhir, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya, perkembangan hukum Indonesia, sarana dan prasarana. Tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum Indonesia, pemerintahan telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Tetap terjadi pula di negara-negara berpenduduk muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.